Sahabat Skolastikat Claretian yang dikasihi Tuhan, salam berjumpa lagi di program Permen Sami, Permenungan Sabda Mingguan. Hari ini saya Frater Giri CMF dan di sebelah saya Frater Eman CMF. Apa kabar Frater Eman? Kabar baik Frater Giri. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu juga. Ya, saya lihat senyuman dan semangat dari Frater Eman sepertinya akan dengan baik mengantar kita untuk merenungkan bacaan Injil pada hari ini. Puji Tuhan, siap. Saudara-saudara sekalian, kita telah memasuki pekan biasa yang ketiga dalam tahun liturgi kita. Dan kita secara khusus merayakan Minggu Sabda Allah. Kita akan merenungkan bacaan Injil dari Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 22. Maka dari itu, marilah kita memulai permenungan pada hari ini dengan bersama-sama berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas semua kebaikan-Mu yang telah kami terima sampai saat ini. Sekarang kami ingin mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami mohon, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan budi kami, agar kami bisa mendengar, merenungkan, dan pada akhirnya kami bisa mengaplikasikan sabda-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami sampaikan doa ini lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater Eman. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kita akan merenungkan bacaan Injil dari Matius bab 4 ayat 12 sampai dengan 22. Maka marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain, bangsa yang diam dalam kegelapan, telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, bersama ayah mereka Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikuti dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih Frater Eman telah membacakan bacaan Injil pada hari ini dengan sangat baik. Semoga pembacaan yang sangat baik ini
membantu kita semua untuk merenungkan secara baik juga bacaan Injil hari ini. Amin. Nah, Frater Iman, di sini saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan untuk bisa dibagikan untuk kita dan juga untuk teman-teman Skolastika Claretian di mana saja mereka berada. Pertanyaan yang pertama, setelah membaca bacaan Injil hari ini, apa yang menurut Frater paling berkesan dan paling menarik? Baik, terima kasih Frater Giri. Tentunya kita memiliki kalimat atau kata yang berkesan setelah membaca dan merenungkan bacaan Injil hari ini. Tapi secara pribadi, saya sangat terkesan dengan ayat 16 yang mengatakan, bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Kalimat ini yang sungguh sangat menggema dalam pribadi saya. Demikian Frater Giri. Terima kasih Frater Iman. Ayat 16 ya, Ayat yang 16. sangat menarik untuk Frater. Ya, mungkin saya akan lanjut ke pertanyaan kedua dan sedikit bersangkut paut dengan pertanyaan yang pertama tadi. Mengapa Frater sampai memilih ayat yang ke-16 ini? Mengapa sampai terkesan untuk Frater? Ya baik, terima kasih Frater Giri. Alasan mengapa saya memilih ayat 16 ini, kalau misalnya lihat dari konteks jemaat di Galilea di mana Yesus hadir, bahwasannya di daerah ini adalah daerah non-Yahudi. Artinya bahwa kebanyakan dari penduduk di daerah ini tidak terikat dengan adat dan kebiasaan orang Yahudi, yang bisa diartikan bahwa itu adalah norma bagi mereka dalam relasi dengan Yahweh. Konsekuensinya bahwa kehidupan orang-orang di Galilea ini, mereka sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh Yesus sendiri. Dan bisa dikatakan bahwa kehidupan mereka sangat buruk. Dalam situasi seperti ini, Yesus hadir untuk menuntun mereka. Ya, dan dalam ayat 16 dijelaskan tentang gelar yang diberikan kepada daerah ini. Ada 2. Yang pertama itu bangsa yang diam dalam kegelapan. Dan yang kedua, negeri yang dinaungi maut. 2 gelar ini ada dalam ayat 16. Dan dalam ayat yang sama juga dijelaskan tentang personal branding Yesus bagi mereka. Yang pertama itu sebagai terang yang besar. Dan yang kedua itu terbit terang. Setidaknya 2 personal branding Yesus ini bisa menjawabi kebutuhan orang-orang di Galilea ini yang dalam tanda kutip tadi hidup dalam kegelapan. 2 kalimat ini yang sangat kontras setidaknya menggugah hati saya dari bacaan Injil hari ini. Saya rasa sekian, Frater. Terima kasih Frater Iman. Menurut saya sangat menarik apa yang telah dibagikan oleh Frater Iman. Dan saya juga melihat bahwa Frater Iman bisa mengaitkan 2 sebutan untuk Yesus dalam ayat ke-16, yaitu sebagai terang dan juga terbit terang, yang dikaitkan dengan personal branding. Itu sangat menarik sekali. Pertanyaan yang ketiga, kalau merunut dari bacaan Injil tadi dan juga jawaban-jawaban dari Frater Iman, lalu bagaimana bacaan Injil hari ini diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik, terima kasih Frater Giri. Tentunya setelah kita membacakan bacaan Injil hari ini, kita memiliki refleksi masing-masing. Tetapi bagi saya secara pribadi, saya kaitkan bacaan Injil hari ini dengan 3 tugas yang diberikan oleh Yesus, yaitu tugas sebagai imam, nabi, dan raja. Tugas ini telah kita terima sejak
kita dibaptis menjadi orang Katolik. Dan bagi saya tugas ini bukan hanya gelar, tetapi bagaimana tugas ini bisa memberi pengaruh bagi orang-orang di sekitar kita. Dan bagi saya, salah satu tolok ukur keberhasilan kita sebagai seorang yang beragama, terutama sebagai orang Katolik, adalah ketika kehadiran kita dapat memberi pengaruh bagi kehidupan orang lain. Seperti Yesus dalam bacaan hari ini telah memberi pengaruh bagi jemaat di Galilea, yang mana kehidupan mereka hidup dalam situasi kegelapan. Ia hadir untuk memberi terang. Nah, setidaknya kita seperti Yesus yang hadir bagi kehidupan orang lain, siapa saja yang kita jumpai, untuk mempengaruhi kehidupan mereka, terutama dalam mendekatkan diri dengan Sang Bapa. Demikian Frater Ger. Wow, jawaban refleksi dari Frater Eman ini sangat menarik sekali. Jadi, kalau saya lihat Frater Eman memberikan suatu kesimpulan bahwa ketika kita masuk dalam dunia yang fana ini di masyarakat luas, kita juga harus menjadi seperti terang, seperti Yesus untuk masyarakat di mana saja kita berada. Terima kasih Frater Eman telah membagikan refleksinya pada hari ini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah saya sampaikan tadi. Sama-sama Frater. Sahabat-sahabat Skolastika Claretian, demikianlah permenungan kita pada hari ini, pada Minggu Pekan Biasa yang ketiga. Mari kita bersama-sama menutup permenungan kali ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas ruang dan waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami telah merenungkan sabda-Mu. Semoga apa yang kami renungkan bersama dapat kami jalankan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam melaksanakan misi yang Kau berikan kepada kami. Kami sampaikan doa ini lewat perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.